Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat kembali kita ada di Ka'bah Tuhan di hari ini Minggu 7 Juni 2020. Walaupun belum ada aturan baku ya kita akan beribadah, memang masih dalam wacana. Di Sulawesi Utara cuma ada 2 zona aman, yaitu Gorontalo, satu daerah Sangir yang bisa diadakan ibadah ya. Tapi untuk Sulawesi Utara memang masih dalam pergumulan ya. Kita berdoa supaya 2 minggu depan ya, kalau Tuhan sayang 2 minggu depan sudah bisa lagi diadakan ibadah di Ka'bah Tuhan, walaupun hanya sekian persen dari umat yang harus menghadiri. Tapi walaupun lewat live streaming, saya percaya 2-3 orang bersekutu atas nama Tuhan, maka Tuhan ada di sama tengah kita. Kita telah menikmati Tuhan di sepanjang malam berjalan, dan pagi hari ini juga kita rindu biar hadirat Allah ada memenuhi setiap pribadi-pribadi kita semua. Dan worship leader sebentar Bapak Hardi Olong Songke, dan yang akan melayani firman Tuhan Ibu Julin Sadakando. Tuhan memberkati kita semua tetap dalam hadirat Tuhan, dan saya serahkan kepada worship leader Bapak Hardi untuk menuntun kita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua yang ada di Ka'bah Tuhan dan Ibu Bapak yang ada di rumah. Bersama-sama kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kondisi yang kurang mengenakan bagi setiap anak Tuhan. Karena kita tidak bisa bertemu bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi saya yakin dimanapun kita berada saat ini, Roh Kudus yang sama akan mengurapi kita. Kita ada yang di rumah, di Ka'bah Tuhan, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Kita akan mulaikan ibadat kita pagi hari ini, nyanyi satu pujian penyembahan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah bersama, haleluya, di tempat ini. Curahkanlah kuasa
sekarang ini. Curahkanlah, curahkan kuasa-Mu Tuhan, haleluya, di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita menyembah Tuhan. Masing-masing pribadi kita rasakan akan hadirat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia ada di mana saudara berada saat ini. Dia hadir bersama kita ketika kita rindu memuliakan Dia, ketika kita rindu menyembah Dia. Dia siap melawat saya dan saudara. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Kita sembah Tuhan. Melawat kita saat ini. Pribadi kita yang bisa merasakan pekerjaan kuasa Roh Kudus ketika kita benar-benar sungguh-sungguh menyembah Dia. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah hadir bersama kami. Engkau sementara melawat kami ya Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Angkat hatimu, naikkan penyembahan kepada Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami ada di tempat ini ya Tuhan. Saudara-saudara kami ada di rumah. Tapi kami merasakan pekerjaan Allah Roh Kudus yang luar biasa.
yang mengurapi kami semua. Pagi hari ini kami rindu memuliakan nama-Mu. Bekerjalah Roh Kudus dengan heran dan luar biasa. Kami percaya ketika kami mengangkat hati kami memuliakan nama-Mu, Engkau Bapa Allah Tuhan kami yang ada di surga. Ketika Engkau disenangkan, berkat Allah akan tercurah bagi kami semua. Berkat sukacita, damai, sejahtera Allah akan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadat kami pagi hari ini. Kami buka ibadat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Kita nikmati pujian ini. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Puji Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, haleluya, yang setia. Dia Yesus yang setia, haleluya. Puji nama Tuhan. Tinggalkan diriku. Amin, amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Oh, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Sekali lagi katakan namanya Yesus. Haleluya.
namanya Yesus, namanya Yesus, amin, amin, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku, puji namamu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita tetap tinggal berdiri. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama-Mu. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, amin, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi menyenangkanmu, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan Hanya itu kerinduan. sekali lagi, hanya itu kerinduan. Hanya itu Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kembali kami boleh ada di Ka'bah Tuhan. Kali kami persembahkan pujian kami kepadamu. Penyembahan kami yang telah kami beri kepadamu pagi ini. Dan saat ini kami rindu untuk sama-sama mendengarkan keberita firman Allah. Sebelumnya kami mohon Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, agar supaya setiap kata lepas kata jadi kekuatan bagi setiap telinga yang mendengar. Bahkan jadi kekuatan bagi kami yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada kuasa lain yang akan mengganggu pemberitahuan firman Allah. Karena kami sudah taruh di dalam tangan Tuhan. Telah dibuka ibadah ini dari awal. Kami percaya Allah ada di sini. Berfirmanlah Engkau, siaplah kami untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di gedung gereja ini. Ya, beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Karena dengan keadaan yang seperti ini, maka kami beribadah seperti ini. Meskipun saudara kami beribadah, pintu gereja tertutup. Tetapi pintu hati kami tidak akan pernah tertutup untuk dengar firman Allah. Karena Allah itu yang punya firman. Pagi hari ini saudara, saat-saat yang seperti ini, kami sangat butuh sekali kekuatan lewat firman Allah. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, lewat hamba Tuhan Gembala setempat. Boleh percayakan saya kembali untuk melayani firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kita langsung masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara, kita akan buka ayat pembuka kita pagi hari ini. Ayat pokok kita, ayat pembuka kita saudara pagi hari ini. Saya ambil di dalam suratan Timotius. Suratan Timotius, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 dan 3. Jadi 2 Timotius 2, 1 dan 3. Saudara, saya mulai baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1 dari 2 Timotius. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ayat ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, ya. Jadi lebih baiknya anda dari pagi. Tapi saya bawa saudara. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan saudara, saya percaya meskipun ya kami berbakti seperti ini, ya. Tadi sudah dikatakan oleh gembala 2-3 orang Tuhan ada di sana.
Dan saat ini saya percaya dia ada di sini. Ya, karena orang semua menyembah dia, sudah memuji dia. Kita orang menceritakan tentang keajaiban Allah. Tadi baca ayat saudara, ya. Paulus katakan kepada Timotius, kepada jemaat yang ada di Timotius, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kuat di dalam Kristus Yesus. Mengapa saudara? Paulus katakan kepada Timotius pribadi, ya, yang lebih detail kalau Timotius pribadi. Ya, Paulus katakan kepada Timotius, jadilah kuat hai anakku. Mengapa? Karena Timotius, ya, adalah anak rohani dari Paulus. Ya, anak rohani. Dan Paulus tahu sekali bahwa Timotius saat itu berada di dalam situasi yang tergoncang, saya boleh katakan. Ya, tergoncang. Karena apa, saudara? Paulus yang tidak bersalah dijadikan salah, dimasukkan ke dalam penjara. Maka Paulus dia tahu sekali dia anak itu kecewa, tergoncang. Timotius tergoncang, dia kecewa. Dia rasa tidak ada keadilan bagi Paulus sebagai gurunya yang sudah mendidik dia di dalam kerohanian, yang memberitakan Injil kebenaran Allah, lalu dimasukkan ke dalam penjara, tidak ada dasar yang pasti, saudara. Dan Paulus sebagai guru atau pimpinan, dia tahu. Orang tua tahu sekali orang anak-anak. Sifat dari si A, si B, nomor 1, 2, orang tahu. Pimpinan-pimpinan yang ada di setiap organisasi apapun tahu sekali anggotanya. Gembala juga tahu, saya kira. Sifat dari jemaat satu persatu. Pelayan Tuhan satu persatu. Ada yang suka ditegur, ada yang mau ditegur, ada yang pangmaraju. Ya, begitu dengan Paulus, dia tahu sekali sifat dari Timotius. Sehingga dia katakan, jadi kuat. Karena dia tahu Paulus saat itu lagi terguncang dari perasaan. Ya, dia bilang jadi kuat. Karena hanya orang kuat yang mampu bertahan apabila ada kegoncangan. Ada haleluya. Ya, hanya orang kuat yang mampu melakukan kebenaran firman Allah. Kuat di dalam Tuhan, kuat dalam kasih karunia Allah, berarti kuat yang dikerjakan oleh kasih Allah. Karunia Allah itu Roh Kudus. Orang ini boleh andalkan orang kekuatan, yang tidak akan bisa. Ya, tapi kekuatan Allah Roh Kudus yang memampukan kepada Timotius supaya dia kuat menghadapi situasi yang sangat mengecewakan dia. Ya, saudara, sampai Paulus kasih semangat Pak Timotius. Jadi kuat. Ada ayat di dalam, ayat lain bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan jadi kuat, ada beda saudara, beda tipis. Tetapi kalau jadi kuat, harus mampu, mesti kuat menghadapi kehidupan sehari-hari kita. Jangan bilang pandemi saat ini, jangan dulu itu saudara. Tetapi kehidupan kita sehari-hari, begitu banyak persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, masalah yang seringkali nih tahu dia datang. Ya, tapi kalau orang kuat, seperti kata firman Allah saat ini, ya, kalau saat ini firman Allah datang, Allah sendiri bicara kepada saudara dan saya, bagi yang ada di rumah, yang ada di gedung gereja, jadilah kuat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau orang kuat, orang mampu menghadapi segala permasalahan hidup pribadi kita, mampu orang hadapi. Apalagi dengan saat ini, pandemi yang ada, yang sangat bergejolak. Saudara, siapa yang tahu dari anak kecil, semua tahu. Yang sementara terjadi. Tapi kalau orang kuat, orang mampu menghadapi segala pandemi yang ada. Saudara, kalau saat ini pemerintah, sementara galakan menuju new normal, ya saudara, berarti new normal, normal baru saudara. Jadi orang ini harus kuat. New normal berarti orang menantang ini virus. Bisa keluar, bisa bekerja, ya. Hanya ada kota-kota tertentu, tapi harus kuat. Kalau nyenak kuat, nyenak fit, boleh saudara. Ya,
Jadi kalau orang pe iman kuat, lalu orang pe imunitas kuat, saudara pasti orang mampu menghadapi. Kalau orang yang tidak kuat menghadapi pandemi ini, saudara, imun kita, ada orang bilang begini Pak kita, tentang apa kok itu imun? Ada orang tanya, saya bilang tuh imun kok itu, orang pedaya tahan, ya, orang pedaya tahan mesti kuat, ya, orang mesti kuat, saudara. Jadi, oh itu, iya. Jadi orang kalau pemerintah menghancurkan, orang menuju ke new normal, mulai diberikan kebebasan. Semua bisa dibuka asal orang kuat, mampu dan jalankan protokol kesehatan. Petunjuk-petunjuk yang diberitakan oleh pemerintah, ya. Saudara, ya, jadi orang yang dengar-dengar. Orang harus mampu. Kalau nyana kuat, saudara, jangan karena suruh menantang sekarang. Jadi harus kuat. Kalau waktu yang lalu dikatakan seolah-olah orang ini menghindar. Tinggal di rumah, ya, menghindar dari virus ini. Tapi kalau sekarang mulai diberikan kebebasan asal orang kuat. Jadi imun kita, daya tahan kita kuat. Iman kita juga harus kuat. Haleluya, puji Tuhan. Firman Allah, saudara, ya, menjadi jawaban kita. Saya baca-baca cari ayat. Yang ada saya kalau bawa firman Allah, cari sendiri. Berdoa, bergumul kepada Tuhan. Ya, cari sendiri. Ya, yang lihat konteks mana enggak. Saya cari sendiri, saya bilang kepada Tuhan, tolong saya Tuhan. Apa yang harus saya bawa. Dan saat ini saya boleh katakan, hanya orang kuat yang mampu bertahan. Saat ini orang masih ada seperti orang ada. Masih bertahan, saudara. Jemaat Tuhan masih utuh. Keluarga-keluarga kita masih utuh sempurna. Karena apa? Iman kita kuat di hadapan Tuhan. Ya, saudara, dan imun tentu kita juga kuat. Karena Tuhan berikan kita akal budi, ya, kebijaksanaan. Ya, saudara, itulah sebabnya hanya orang kuat saya boleh tekankan yang mampu melakukan firman Allah. Saya beri contoh, saudara. Ada orang beri contoh dalam firman Allah, orang yang kuat menghadapi, ya, segala persoalannya yang begitu ribet, begitu ya saudara, begitu keras menimpa dia. Saya angkat seorang Yusuf, ya. Orang semua tahu, saya tidak akan bahas dari awal, tapi orang semua tahu tinggal mengulangi. Firman Allah hanya mengulangi, mengingat-ingatkan kita. Ya. Yusuf bagaimana dia berani menolak dosa di saat dia berada di saat yang pelik sebenarnya. Ya, di saat yang sukar, sulit. Yusuf sebenarnya tertekan saat itu. Sehingga dia ada di rumah Raja Potifar. Tapi di situ, saudara, dia berani menolak dosa dengan keadaan yang sangat tertekan. Dia berani tolak dosa. Karena dia adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti tolong dia. Ya, Yusuf, orang tahu, saya tidak akan uraikan dari awal Yusuf, tapi orang tahu. Saudara, dan ada lagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Contoh supaya orang buka orang mata rohani, betul kok itu firman Tuhan. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini juga, saudara, orang setia sampai mati, tetap bertahan karena orang kuat, setia, meskipun mau mati angus di dapur api, orang tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ya, dorang tahu, dorang pe Allah yang dorang sembah. Sampai kata-kata pujian dorang naikkan kepada Tuhan. Biar Tuhannya nak tolong patorang. Biar torang ada di dapur api. Torangnya nak mau kasih tinggal torang pe Tuhan. Ya, di saat yang sebenarnya maut, tetapi dorang tetap setia kepada Tuhan. Berarti Sadrak, Mesak, dan Abednego berani mempertahankan. Biar mati, dorangnya nak takut. Ya, setia sampai mati. Apapun yang mereka hadapi, tetap cinta kepada Allah yang mereka sembah. Kalau Yusuf dia menolak dosa, tapi kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berani, saudara, ya, setia meskipun dalam keadaan tertekan. Tidak takut, saudara. Saat ini kita tidak perlu takut. Ya, asalkan orang jadi kuat di dalam Tuhan. Dan juga ada contoh orang yang nyanda kuat di dalam Tuhan. Meskipun dia
adalah murid Yesus, saudara. Seorang Petrus, murid Yesus, yang selalu dengan Yesus, yang selalu berjalan bersama Yesus. Tetapi saya baca-baca, belajar sendiri dengan hikmat Allah, saudara. Dia seorang rasul meski murid, dia hanya kuat di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Dia menyangkal Yesus. Kalau orang baca di dalam Matius pasal yang ke berapa? 20. Petrus menyangkal Yesus, Matius 26, ya. Matius pasal 26, kalau orang baca di situ, di ayat 70, saudara. Orang boleh baca kalau supaya ada orang mungkin yang dengar, yang ada di rumah, pikir karang-karang. Jadi saudara, kalau orang baca di sana, di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat 70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Di semua orang yang bilang, Petrus, engkau yang bersama-sama dengan Yesus. Dia bilang, dia menyangkal. Dia bilang, kita nak mengerti ngoni ada bilang. Kita nin tahu apa yang ngoni dapat maksud. Kita nin tahu itu. Seolah-olah dia mau menghindar. Ya, dia menghindar. Ya, padahal dia selalu dengan Yesus. Dia menghindar dan ayat kita lompat saja. Ayat 72. Dia lagi masih menyangkal, saudara. Dan ia menyangkalnya dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Saudara, dia menyangkal, ya, dia tidak kenal sampai dia bersumpah. Saudara, benar-benar dia menolak Yesus saat itu. Padahal dia murid Yesus. Jangan bilang dia tidak kenal Injil, dia murid Yesus, saudara. Tapi dia menyangkal. Lebih lagi tanya ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Tinggal ayam yang memberi peringatan kepada Petrus. Dia bersumpah sampai dia kutuk, dia berdiri. Seringkali orang anak-anak Tuhan juga ada. Orang yang ada di dunia ini. Seringkali kalau mau berdusta, mau menyangkal, saudara, dia kutuk, dia berdiri. Biarlah kita mau potong tapi cara kitanya pencuri itu. Ya, seperti itu ini maksud dari Petrus petujuan. Biarlah ngoni mau bunuh pak kitanya kenal tuh Yesus. Ya. Biar ngoni mau bikin apa pak kita. Dia sumpah, dia berdiri. Dia kutuk, dia berdiri. Dia nak takut, saudara. Orang kalau dia nak kuat di dalam Tuhan. Dia nak ada kuasa. Saat itu mungkin Petrus sementara iblis dah masuk. Karena apa? Petrus takut. Jangan-jangan Yesus saja dibunuh. Dia pikir, berarti Petrus takut mati. Ya. Saudara, orang jadi prajurit Yesus. Tadi orang baca di ayat yang ketiga. Orang berani menderita seperti prajurit Yesus. Rela menderita. Tapi Petrus, dia murid Yesus, dia takut, saudara. Beda dengan contoh dua tokoh yang saya katakan pertama. Yusuf dan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi Petrus, dia takut. Banyak anak-anak Tuhan sekarang, saudara. Dia menghadapi persoalan seringkali takut, saudara. Oh, ini agama apa? Kristen, ya lihat lu keadaan. Oh, ini semua rupa. Ya, yang penting Kristen, no. Ini mau tegas, kita Kristen GPDI. Ya, saudara. Tapi hari-hari ini, saudara, mari orang berani. Jangan takut, kasih kuat. Hanya orang kuat yang mampu melakukan kebenaran firman Allah. Kalau orangnya nak kuat, orang akan terpapar, saudara. Iman kita akan terpapar. Menghadapi pandemi ini, kalau orangnya nak kuat, orang akan terpapar, saudara. Tapi kalau orang kuat, saudara, kemanapun orang pergi berada,
asalkan orang turut akan protokol kesehatan saya katakan tadi, orang mampu berdiri sebagai orang yang kuat dan sehat di dalam Tuhan. Saudara, luar biasa firman Allah. Dan saudara, saya akan ada contoh lagi di dalam firman Allah. Saya selalu bawa firman Allah, saya ingin memberikan contoh supaya orang mengerti. Oh iya, begitu, ada kotek di firman Allah. Ya, ada seorang tokoh Alkitab yang orang so tahu semua. Itulah dia Ayub, saudara. Ayub orang tahu sekali, dia dipontang-pantingkan dengan keadaan yang menyakitkan, mengecewakan, tekanan yang berat, persoalan masalah, dan bukan bilang silih berganti. Satu kali datang di dalam persoalan pribadi Ayub, saudara. Tapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan mampu menolong dia. Saudara, ya di dalam Ayub saya beri ayat supaya biar Ayub orang so tahu semua. Saya beri ayat supaya orang tahu bahwa benar-benar itu firman Allah. Di dalam Ayub pasal yang kedua. Ayub 2. Ayub pasal 2 ayat 3. Ayub pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang tulus akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap dia tetap tekun dalam kesalehannya. Dia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, Tuhan katakan, berfirman kepada iblis, ya saudara, tongko Ayub yang saya angkat ini. Kalau di ayat pasal 1 itu cuma Ayub itu orang yang tekun, saleh, jujur. Tetapi kalau di ayat ini dia tekun, saleh, jujur. Dia menjauhi kejahatan. Dan saudara, meskipun dia tahu Allah yang dia sembah itu cuma dasar bujukan iblis, lalu mengizinkan luaskan jadi apa yang Ayub hadapi. Saudara, semua yang terjadi kepada kehidupan Ayub atas seizin Tuhan, tapi bujukan iblis. Itu Ayub tahu. Itu firman kepada Ayub, tetapi dia tidak meninggalkan kesalehannya. Dia tetap tinggal tekun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, Ayub saya pernah katakan di sini waktu firman Allah, saudara, berapa waktu yang lalu. Ayub diperhadapkan dengan 4 masalah sekaligus. Masalah ekonomi, habis dia harta benda, ekonomi, saudara. Ya. Masalah anak-anaknya yang ke-10 mati satu kali. Itulah sebabnya saya bilang bukan persoalan silih berganti, tapi satu kali. 10 mati satu kali, saudara. Lalu dia pediri masalah kesehatan. Masalah kesehatan, dia tubuh ini penuh dengan bilur-bilur, dengan luka-luka. Orang bayangkan, orang cuma cucu kecil, kong dia infeksi, sudah perasa satu tubuh sakit. Ayub, saudara, kalau saya lihat di gambar, memang saudara baking dapat sayang, saudara. Ya, seluruh tubuh, kata firman Allah, penuh dengan luka-luka. Saudara, ketiga itu saudara, masalah kesehatan, masalah anak-anak, masalah ekonomi, saudara. Dan keempat, masalah keluarga. Masalah keluarga, istrinya pun di dalam keadaan yang seperti itu, istrinya masih mengejek Ayub. Saudara, kalau orangnya tidak kuat di dalam Tuhan, Ayub akan lari.
Ayub akan tinggalkan Tuhan. Dia akan cari jalan lain. Dia akan cari jalan sendiri. Mungkin dari mana dia boleh dapat pertolongan. Tapi Ayub, dia adalah hamba yang setia, tekun, jujur. Dia jauh dari kejahatan. Ekonomi, bicara ekonomi yang Tuhan luaskan terjadi kepada Ayub adalah habis semua DP harta benda. Kehilangan pekerjaan. Kalau orang lihat sekarang dunia ini, banyak yang kehilangan pekerjaan, putus pekerjaan, nyanda ada kerja, biasa bekerja so nyanda. Sehingga orang dengar selalu, saya dengar ya di televisi selalu, orang-orang yang berada mulai takut, mulai bingung. Dia bilang kalau lama ini masalah pandemi ini, orang akan kehabisan, akan mati kelaparan. Tabungan mulai habis, ya. Orang yang tidak tahu firman Allah, saudara. Ya. Tetapi orang yang kuat di dalam Tuhan melakukan firman Allah. Seberat apapun yang kita hadapi di masa seperti ini. Saya tidak sombong, saya katakan. Saya limpah dengan berkat Tuhan. Ya, saya limpah. Ya, saudara. Saya tidak minta. Saya bersyukur malah saya bisa. Bawa ke sana di sana ini, bawa ke sana di sana ini. Saudara. Di sini saya bilang Tuhan itu dahsyat bagi orang yang takut akan Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan melakukan firman Allah. Saudara, Allah tidak tinggal diam. Dia selalu taruh perhatian, matanya tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan yang benar. Ya, saudara. Dia bisa menggerakkan, dia bisa pakai apapun. Kalau Tuhan berkenan, dia bilang itu batu dia boleh jadi doi, saudara. Daung dia boleh jadi doi. Tuhan mampu. Asal orang berani, orang tidak takut menghadapi segala persoalan yang Tuhan luaskan. Ayub, Tuhan izinkan terjadi. Ya, saudara, Tuhan izinkan terjadi. Anak-anaknya mati satu kali, Tuhan luaskan. Ayub tahu itu bujukan iblis dan Tuhan yang mengizinkan. Cuma Tuhan bilang jangan sentuh dia jiwa. Ya. Habis kalau habis, sakit kalau sakit, terpuruk kalau terpuruk. Tapi kita tidak akan mati begitu saja. Tapi Tuhan selalu ada bersama saudara dan saya. Asal orang tinggal tetap setia kepada Tuhan yang kita sembah. Ya. Dia tidak mau tinggalkan Tuhan. Istrinya mengejek dia. Tidak sedikit istri-istri sekarang. Sampai saudara, kalau orang baca di dalam Ayub pasal yang supaya orang tahu. Bagaimana istri daripada Ayub mengejek dia. Ayub pasal yang berapa ini? Ayub 20 berapa? Pokoknya saudara ada di firman Allah, Ayub pasal yang ke-23. 23. Bukan. Ayub pasal yang kedua, Ayub yang kedua, apa kata istri Ayub kepada Ayub waktu dia, ya saudara, dalam keadaan luka-luka tubuhnya. Istri Ayub katakan, Ayub pasal 2, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-9, ayat 9, maaf. Ayub 2 ayat 9, apa kata istri Ayub? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Saudara, bukan main nih bini begini, istri begini. Ya dalam keadaan sulit, tertekan, persoalan di dalam dia suami, dia cuma bilang, kutuk jatuh Tuhan, masih ngana mau sembah tuh Tuhan. Kalau ngana so kutuk tuh Tuhan, Ayub, ngana semua mati. Dia tahu, ini boleh jawab kutuk Pak Tuhan, istri ini tahu. Saudara, bukan ini tahu. Dia bilang Pak Ayub, kutuk jatuh Tuhan sudah yang bertekun. Ya, habis kutuk tentu Tuhan semua, Ayub semua mati. Itu kata dari istri Ayub. Saudara, tapi apa yang dikatakan oleh Ayub kepadanya? Dia katakan, tetapi jawab Ayub kepadanya,
Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bukan main saudara. Istri so hina pada dia, istri so tekan pada dia. Ya, dia masih dalam keadaan tertekan, kehilangan anak, kehilangan harta benda. Harta benda Ayub bukan cuma rupa harta benda. Begitu firman Allah bilang, dia terkaya di Timur Tengah. Ya, dia kaya sekali. Kalau firman Allah bilang kaya dia habis semua. Anak-anaknya mati. Ya, istrinya mengejek dia dalam keadaan sakit, saudara. Istrinya mengejek, tapi apa kata Ayub? Kau seperti perempuan gila. Tulis firman Allah gila, saya baca begitu, saudara. Ya, saudara, cuma suka yang baik, cuma suka yang baik. Kalau susah, dia nih mau, saudara. Banyak istri-istri seperti itu saat ini. Kalau suami banyak hasil, saat ini, saudara, banyak suami-suami yang tidak ada hasil, tidak bekerja. Sehingga dengar-dengar dia bilang sering kali, tinggal di rumah jangan bekerja. Istri-istri seperti itu, saudara, ya. Dia bermutung terus, bafeto terus. Istri ini, saudara, sendiri Ayub bilang, cuma suka senang, disusah nih mau. Sebenarnya dia angkat, kasih semangat suami yang dalam keadaan terpuruk. Istri yang baik dia angkat. Dia kasih semangat, kasih support, supaya Ayub ini tidak akan merasa sakit hati, tidak sedih. Tapi ini dia katakan, saudara, kasih tinggal tuh Tuhan, kutuk coba dia. Pungana mati jo, saudara. Perkataan seorang istri yang saya boleh bilang istri durhaka jo, ya saudara. Saya kira anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan, yang tidak pernah mau keluarkan kata-kata seperti itu. Biar dalam keadaan tidak punya apa-apa, bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang kuat yang mampu mengucap syukur. Paulus katakan mengucap syukur di dalam segala hal. Susah senang kita belajar mengucap syukur. Mungkin berat itu hati. Nyana ada orang boleh memuji Tuhan. Ya, di rumah kosong orang masih menyanyi kepada Tuhan. Cara manusia memang tidak masuk akal, saudara. Tetapi itulah yang berkenan kepada Allah. Dia punya cara untuk menolong. Istri seperti ini, saudara. Orang boleh katakan dia tidak pakai dia, saudara. Ya. Banyak istri-istri seperti itu. Tapi firman Allah pagi hari ini, mari orang belajar dari firman Allah. Di keadaan yang pelik ini, di keadaan pandemi yang sangat berat. Banyak hal yang berdampak di dalam kehidupan kita. Tetapi orang tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong. Kalau Ayub Tuhan pulihkan. Kalau orang baca seterusnya. Dan Ayub katakan juga saudara, di dalam dia tidak pernah berbuat dosa. Biar DP istri saya bilang begitu, dia cuma sapu dada, ya saudara, kata orang hari-hari. Dia tidak marah. Sekarang itu suami-suami lain, kalau istri begitu suami lain, mana kira kita sudah jadi baku jadi. Jadi saudara, ya orang belajar dari firman Allah, tapi juga Ayub cuma bilang kepada Tuhan, saudara. Karena dari Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Bayangkan Ayub perasaan. Dia cuma bilang kalau ini ada ujian dari Allah. Tuhan izinkan karena dia tahu iblis yang buju. Kalau cara orang lain dia cuma bilang, kita semua nak percaya Pak Tuhan. Tuhan dengar Pak Iblis dari kita. Dia lebih ingat dengar tuh iblis dari kita, dia hamba. Tapi ini Ayub dia bilang, seandainya ini ujian, dia akan keluar seperti emas. Ya. Ujian berarti kita akan lebih naik lagi, ya. Lebih naik lagi, habis ujian. Beda percobaan dengan ujian. Kalau percobaan, saudara, orang dapat percobaan. Ya. Tapi kalau ujian, Allah izinkan itu bagaikan ujian, menguji. Dia mampu bertahan, saudara. Maka dia keluar seperti emas. Ya. Dia akan merasakan betapa baik Tuhan itu.
Ya, dia akan rasa ada sukacita. Dan dia katakan di sini, ya, Ayub bilang, dia nyanda mau kasih tinggal jejak kakiku, tetap ikut Tuhan pelangkah. Ya, dia tetap mengikut Yesus, apapun seberat apapun, dia tetap ikut langkah Yesus. Dan dia tetap ikut langkah Yesus dan tidak mau menyimpang, tidak mau mendengarkan pelajaran-pelajaran lain selain pelajaran dari firman Allah. Ya. Dia nih mau mendengar nasihat orang lain. Nih mau dengar nasihat yang tidak berdasarkan firman Allah. Karena dia seorang hamba Allah. Dia tetap percaya dia Tuhan mampu. Saudara, karena dia tahu ini hanya ujian. Saudara, saat ini kita menghadapi pandemi. Ini adalah seizin Allah. Ya, sebagaimana usaha dari pemerintah kesehatan apapun mau memerangi. Tetapi kalau ini adalah seizin Allah, saudara, orang harus sama-sama doa, usaha, bekerja dan berdoa, berusaha dan berdoa. Usaha kita akan gagal tanpa doa dari umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, saudara, sangat dibutuhkan pada hari-hari ini. Hal ini terjadi seizin Allah. Kalau Ayub diizinkan Tuhan menderita, saat ini kami diizinkan Tuhan menghadapi pandemi yang ada. Tapi kalau orang kuat di dalam Tuhan, kami mampu bertahan. Karena ini seizin Allah. Kalau Allah tidak izinkan menurut percaya kami kepada Allah, saudara, tidak akan terjadi. Tapi ini Allah izinkan karena terlalu banyak orang yang telah meninggalkan Tuhan. Kejahatan di mana-mana, saudara. Kalau Ayub menghadapi masalah anak-anak, kita lihat sekarang anak-anak yang saat ini mulai brutal, ya, tidak bisa diatur banyak kejadian kriminal, selidik para selidik, anak di bawah umur. Saudara, luar biasa dunia ini. Maka Allah tidak mengizinkan hal itu berkepanjangan, kejahatan, pencurian. Saudara, tapi Allah ingin supaya kita kembali pada jalan yang benar. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap umat Kristiani. Kalau bicara umat Kristiani, umat Kristen, jangan bicara orang GPDI. Umat Kristen saat ini kalau takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tinggalkan kejahatan. Berbalik kepada Allah, kembali kepada Allah, datang di ibadah dimanapun gereja dibuka. Ya, saudara boleh datang. Kalau bilang di rumah ya ikut ibadah. Kalau ada orang bilang ya enak kok ibadah di rumah. Tetapi setiap jam, suka aja mau baking. Ya, saudara bilang oh ya enak. Tapi saudara setiap semua jam ibadah jam 9 kok semua mulai mau buka tuh HP. Mau suka. Karena apa? Itu semangat itu ingin dengar firman Tuhan ada. Orang ingin terima kekuatan. Karena kalau orang dengar firman Tuhan, iman kita dikuatkan, dibangkitkan. Maka kita mampu berdiri sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kalau Ayub Tuhan pulihkan, dia kembalikan semua yang hilang. Tuhan kembalikan. Ya, Tuhan tidak hanya putus begitu. Dia kembalikan semua yang hilang. Anak-anaknya dia kembalikan. Lebih baik dari yang pertama. Semua harta bendanya dikembalikan kepada Ayub. Saudara, karena dia bertahan, dia kuat di dalam Tuhan. Saat-saat ini saudara, meskipun kita berada di posisi yang tidak mengenakan seperti ini. Ya saudara, mungkin jangan bilang dulu ini pandemi. Mungkin dalam pribadi kita ada sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh total. Tetapi jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Tetap bertahan, tetap kuat, tetap berseru kepada Tuhan. Paulus saudara, dia juga saudara ada duri di tubuhnya. Ya. Seorang rasul, Paulus ini rasul yang pemberani. Ya, kalau sekarang dia sebagai rasul yang vokal, berani. Sehingga dia bilang, ya mati adalah keuntungan bagiku. Rasul yang berani mati. Karena dia rasul pembela Allah. Meskipun tidak bersalah, dipersalahkan. Tetapi Allah menggoncangkan pintu penjara itu. Oleh kekuatan Allah Roh Kudus. Saudara, kami tidak akan mampu bertahan tanpa kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya pada hari-hari ini saudara. Kita butuh kuasa Allah itu. Kita butuh kekuatan itu. Kita butuh tuh saudara kekuatan imannya itu kuasa Roh Kudus.
Torang periksa, torang pediri masing-masing. Masih ada roh Allah atau tidak. Ya, torang boleh periksa sendiri. Di saat seperti ini, ya saudara, torang boleh berbakti seperti ini saudara. Ya, untuk torang mencari hadirat Allah. Tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Ya, dimanapun, kapanpun saudara, torang bisa persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Di rumah sendirian pun, keluarga umpama berkeluarga, orang boleh menyembah, memuji Allah. Ya, karena di kitab Roma dia katakan, ya persembahan ibadah yang sejati, yaitu orang persembahkan, orang tubuh, jiwa dan roh di saat orang memuji, menyembah Dia. Saudara biar sendiri di rumah, orang cari hadirat Allah. Memang orang dapat rasa, masih ada tuh hadiratnya anda. Kalau orang kurang berdoa, orang biar orang sok menyanyi saudara. Tapi kalau ada, baru berapa kali menyanyi. Kurang malu air mata mau keluar kalau di umum. Tapi kalau di rumah, curah aja tuh itu air mata saudara. Karena saya tahu air mata ya saudara Tuhan simpan di dalam kirbat Allah. Ya. Dan saudara puji Tuhan, kalau pagi hari ini saudara, kami masih bisa dengar firman Allah. Saya percaya apa yang sudah ditaburkan, biarlah kiranya menjadi berkat bagi kekuatan bagi kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saya mengundang pemain musik dan pelayanan seterusnya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita angkat satu pujian pilihan musik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Engkau sementara berkarya bagi kami. Karena kami tahu firman Allah adalah Allah sendiri. Engkau yang punya firman, yang sudah berfirman bagi kami. Seberapa banyak telinga jemaat Tuhan yang ada di gereja, bahkan yang ada di rumah masing-masing, yang menangkap akan ibadah ini. Kami percaya Allah mengkuatkan kami semua supaya kami jadi kuat di dalam Tuhan. Kami tidak akan goyah apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tetap berdiri tegap sebagai umat pilihan Allah. Angkat pujian, haleluya, puji Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dari awal katakan kekuatan hidupku, kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. ku dapat. Firman Tuhan pagi menjelang siang ini kembali kami diteguhkan Tuhan. Pesan Paulus kepada Timotius sebagai anak yang dia kasihi. Jadilah kuat oleh kasih karunia Yesus Kristus yang luar biasa ini.
Kami ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Kami masih dapat beribadah karena Tuhan punya baik ajaib. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidup tak akan goyah. Oh, sisa selalu ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidup tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah. Selalu sekali lagi katakan, tak akan goyah, goyah selamanya. Haleluya. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Roh Kudus kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan. Hanya firman yang ada dalam hati kami Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus Allah itulah yang akan memampukan kami Tuhan. Memampukan kami bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi Tuhan. Supaya kami kuat di hari-hari ini. Virus pandai Tuhan Corona yang sudah Tuhan membuat banyak orang hari-hari ini mulai merasa khawatir, takut Tuhan dengan kondisi yang terjadi. Bahkan ada begitu banyak negara yang hari-hari terpapar dengan kondisi-kondisi ini Tuhan. Seakan-akan Tuhan virus ini mulai melumpuhkan Tuhan perekonomian di berbagai negara Tuhan. Termasuk di Indonesia ini sudah hampir 3 bulan ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan kondisi yang sangat-sangat Tuhan mencekam. Orang-orang Tuhan, keluarga-keluarga harus stay di rumah Tuhan. Ada begitu banyak orang mulai kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak usaha yang hari-hari mulai mengalami penurunan Tuhan dan sebagainya Tuhan. Dan kondisi ini Tuhan dialami juga oleh Tuhan tokoh-tokoh Alkitab. Yang pagi hari ini kami boleh dengar bersama Tuhan. Baik Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego. Terlebih juga Ayub Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan proses dalam pribadi Ayub. Ekonominya lulu lanta. Anak-anaknya Tuhan dalam seketika meninggal semua. Bahkan pribadi Ayub dia mengalami Tuhan pergumulan dengan kesehatannya yang luar biasa. Bahkan di tengah-tengah keluarga istri yang Tuhan hadirkan untuk menopang, memberikan semangat di saat suami lemah. Justru Tuhan sebaliknya menyuruh Ayub untuk mengolok Tuhan. Sehingga Tuhan komplekslah persoalan Ayub. Tetapi firman Tuhan berkata dalam keterpurukan, dalam kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan, dia tidak pernah berdosa kepada Allah. Ayub tidak pernah sentuhan dari mulut ini mau meragukan kasih karunia Allah. Dia mau menyangkal Allah. Dia mau meninggalkan Tuhan. Sehingga ketekunan Ayub, kata firman Tuhan, Allah pulihkan keadaannya, Allah pulihkan keluarganya, Allah pulihkan rumah tangganya, Allah pulihkan perekonomiannya. Sehingga dia menjadi orang yang luar biasa diberkati, kata firman Tuhan.
Walaupun di dalam contoh Alkitab, seorang Petrus Tuhan, seorang murid Yesus yang setiap hari bersama dengan Yesus hampir lebih 3,5 tahun Tuhan. Tetapi ada satu waktu ketika dia melihat Yesus, gurunya Tuhan, pemimpinnya, mengalami masa-masa sulit yang luar biasa. Disiksa, bahkan disalib Tuhan. Dia mulai menyangkal Yesus. Dia mulai menyangkal imannya Tuhan. Tetapi Tuhan, Petrus kembali bertobat. Dia minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan kehidupannya. Tuhan hidupkan kembali pelayanannya. Kami kadang-kala Tuhan jemaat Tuhan, sebagaimana Tuhan di tengah-tengah kondisi yang kami alami, kadang kami Tuhan seperti Petrus Tuhan. Kami kadang mulai tidak terima dengan kondisi yang ada. Kami mulai takut dengan situasi yang ada. Apalagi ketika Tuhan umat-umatmu jahat, mulai Tuhan jatuh ke dalam dosa. Kadang kami Tuhan untuk membela diri kami menyangkal sepenuhnya Tuhan. Ketika Tuhan firman Allah mulai Tuhan diejawantahkan dalam kehidupan kami, kadang kami tidak mau menerimanya Tuhan. Kami malah menyangkal dan sebagainya Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan firman yang hidup akan terus menerangi hati kami, akan terus menolong kami untuk mengembalikan kami kepada kasih karunia Allah, supaya kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan di hari-hari ini. Kami berdoa ya Roh Kudus, jamah kami semua, jamah bapak-bapak yang ada, jamah ibu-ibu yang ada, jamah pemuda-pemudi kami Tuhan, supaya benar-benar di hari-hari ini kami menjadi orang-orang dipercaya yang kuat oleh karena kasih karunia Allah. Haleluya. Kami masih bisa diizinkan hari ini hidup, itu karena Tuhan sangat menyayangi kami. Ketika pun Allah izinkan persoalan demi persoalan datang dalam kehidupan keluarga kami, baik itu pergumulan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kami yang kadang-kala Tuhan membuat hati ini seperti sesak. Kadang membuat Tuhan hati ini sebagaimana orang lain katakan seperti rasanya mau mati Tuhan. Tapi kami percaya penolong, seorang penolong yang telah diminta Yesus kepada Bapa yang telah diberikan bagi saudara dan saya. Roh Kudus itulah sumber kekuatan kita yang akan memberikan kita kekuatan untuk dapat kami keluar dari segala macam persoalan dengan tetap percaya bahwa Tuhan melakukan bahkan menyediakan masa depan cemerlang bagi kami, dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Sebagaimana Ayub katakan, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami semua Tuhan, supaya di hari-hari ini kami tidak menjadi lemah dengan kondisi yang ada. Kami tidak menjadi goyang dengan kondisi yang ada, tetapi kami mau maju Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mau tetap berharap kepada Tuhan, karena kami tahu cuma Tuhan yang sanggup menyelesaikan seluruh persoalan kami. Bahkan cuma Tuhan yang sanggup menyelesaikan persoalan dunia hari-hari ini dengan Tuhan pandemik virus corona yang ada. Berkati bangsa yang kami cintai Tuhan. Berkati presiden kami Tuhan, Bapak Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Tuhan, bahkan seluruh menteri yang ada Tuhan. Anugerahkan mereka hikmat Allah yang luar biasa. Ketika Tuhan pemerintah akan melaksanakan Tuhan program new normal kehidupan di bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, beri kesiapan bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya ketika kami Tuhan berharap kepada Tuhan, kami tetap berdoa supaya bangsa ini dipulihkan. Maka setiap doa demi doa yang kami naikkan, Allah di sorga, Tuhan dengar setiap seruan kami, dan Tuhan akan memberkati setiap doa kami Tuhan. Sekali lagi taruh hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, bahkan seluruh menteri yang ada.
pemerintahan yang ada Tuhan di provinsi, gubernur, wakil gubernur, di kabupaten kota Tuhan, Kau berkati semua, bahkan seluruh pemerintah yang di kecamatan, kelurahan sampai ke kepala desa Tuhan. Berkati Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dodo Kambe, juga wakil Bapak Stefan Tuhan. Di tengah-tengah mereka menjalankan tugas kerja mereka setiap hari, menjamin keberlangsungan hidup masyarakat di Sulawesi Utara ini Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Kami berdoa roh hikmat ada bersama mereka Tuhan. Memberkati Tuhan Bapak Gubernur, Tuhan Bapak Oli Dodo Kambe bersama Tuhan Dr. Ade Stefan Kando sebagai wakil Tuhan. Hari-hari hidup mereka adalah Tuhan bersama dengan mereka Tuhan. Taruh hikmat marifat sorga dari Allah, supaya mereka Tuhan diberi kesanggupan demi kesanggupan, dapat mengatur Tuhan kehidupan tatanan hidup yang ada di Sulawesi Utara ini. Biarlah masyarakat dapat menikmati hidup damai sukacita Allah yang luar biasa. Bahkan pemerintah kami yang ada Tuhan di Minahasa Utara, Tuhan Engkau berkati Tuhan. Bupati kami, wakil bupati Tuhan yang ada Tuhan. Berkati Tuhan pimpinan DPRD yang ada Tuhan. Roh Tuhan ada bersama dengan mereka supaya mereka bersinergi Tuhan untuk dapat membawa masyarakat Minahasa Utara menjadi masyarakat yang diberkati Tuhan, diberkati dengan segala kebaikan Allah, sehingga kemuliaan Allah akan senantiasa nyata memenuhi Tuhan Minahasa Utara yang kami cintai ini. Bahkan kami semua Tuhan yang sudah beribadah diberkati kami semua dalam nama Yesus. Tim Tuhan dokter yang sudah berusaha luar biasa Tuhan untuk menangani pasien-pasien COVID-19 yang terdampak hari ini Tuhan. Terpapar Engkau tolong mereka Tuhan, berkati pribadi mereka, berkati juga keluarga mereka, kuatkan mereka, bahkan juga seluruh pasien-pasien yang Tuhan terpapar COVID-19. Engkau berikan mereka Tuhan kekuatan untuk tak percaya bahwa Allah yang telah bangkit dari kematian, yang naik ke surga akan juga memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka semua. Hikmat Allah ada bersama dengan tim dokter kami Tuhan, perawat yang ada, tim medis yang ada. Bahkan Tuhan, TNI Polri Tuhan, Engkau berkati mereka dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan Tuhan, melindungi negara ini Tuhan. Bertambahlah dengan keluarga mereka, pribadi mereka dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, kami berdoa Tuhan dan menjadi kerinduan hati kami, supaya Tuhan di bulan yang berjalan ini kami sudah mulai dapat kembali memfungsikan tempat ibadah ini. Umat-umat akan kembali beribadah di tempat ini Tuhan, untuk sama-sama kami menyembah Allah. Kami mulai menyatukan hati kami untuk mulai memuji Allah di Ka'bah-Mu. Kami rindu dari tempat ini Tuhan. Oh Allah dimuliakan, ada sorak-sorak, ada penyembahan pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Sehat-sehatkan kami semua sidang jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua tetap dalam pemakaian Allah. Hamba berdoa Tuhan buat hamba firman-Mu Ibu Sadakando, yang sudah melayani Tuhan urapan Allah dalam hikmat sorgawi. Engkau kembalikan memberkati hamba-Mu Tuhan. Tetap pakai itu dalam pelayanan-pelayanan ke depan, menjadi alat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Worship leader Bapak Ardi Olosongke, Kau berkati dengan pengurapan baru Tuhan. Sukacita melayani tetap ada menjadi bagian hamba-Mu. Bahkan Tuhan tim musik yang ada Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau berkati Tuhan mereka semua Tuhan. Roh Tuhan ada bersama mereka Tuhan. Bahkan multimedia Tuhan Engkau berkati semua. Dan biarlah Tuhan berkat Allah, sukacita damai Allah akan menyertai pemimpin pribadi ke keluarga kami di hari-hari ke depan. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Tuhan, ketika sebentar umat Tuhan akan melayani dengan persembahan-persembahan yang ada Tuhan. Berkati tilik Tuhan, sumber berkat Allah, kembalikan berkat berlimpah ganda. Bahkan Tuhan keluarga-keluarga umat-Mu yang sudah melayani di sepanjang minggu ini mengembalikan milik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah sumber berkat, akan senantiasa memberkati setiap tangan-tangan yang melayani. Kami percaya apapun yang kami lepaskan untuk pekerjaan Tuhan, maka berkat sorga akan lepaskan menjadi bagian kami semua. Berkati keluarga Tuhan, Dede Daka Wenas Tuhan, keluarga Tapeda Penanggung, keluarga Penanggung Matahari, keluarga Panto Makasige, keluarga Olong Songke Tuolio,
Saudara Asari Olong Songke, bahkan keluarga Songke Sondak Tuhan. Kami percaya setiap pelayanan mereka Tuhan, setiap korban yang telah mereka beri Tuhan untuk Tuhan lewat persembahan persepuluhan mereka, Allah sumber berkat. Engkau akan membuka tingkap langit, kata firman Tuhan. Engkau akan mencurahkan berkat ke atas umat-umat Tuhan. Bahkan Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan dalam nama Yesus diberkatilah, sehingga kami tidak akan mengalami kekurangan. Bahkan di masa pandemik sekalipun Tuhan, kami boleh melihat mujizat kelimpahan Allah menjadi bahagian kami, sebagaimana firman yang kami dengar, kesaksian dari Ibu Sedakando. Allah memelihara dan Allah memberkati dengan luar biasa dan limpahnya. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarga Tuhan Aling Sahede Tuhan, yang hari kemarin orang tua mereka, mama mereka telah dipanggil Tuhan. Tuhan, kami berdoa kuatkan keluarga ini Tuhan, Bapak Celsius bersama Ibu Syana, anak-anak semua cucu Tuhan, bahkan keluarga Aling dapat heran Tuhan, keluarga besar ini senantiasa diberi kekuatan dapat Tuhan. Tuhan masuk dalam masa-masa duka cita dengan tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kami semua kami taruh dalam tangan-Mu Immanuel. Sertailah kami sepanjang minggu yang berjalan ini. Roh Tuhan ada bersama kami di setiap kerja karya pelayanan kami. Lindungi kami, karena kami percaya cuma Tuhan yang sanggup melindungi kami, cuma Tuhan yang sanggup menjaga kami dan membentengi kami, sehingga kami aman, kami dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa syukur kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi berkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan sudah beribadah di rumah masing-masing. Tuhan ada bersama mereka Tuhan. Bahkan Tuhan jemaat Tuhan lewat live streaming yang sudah menyaksikan, bahkan sudah membagikan Tuhan siaran ini sehingga orang lain diberkati. Kami berdoa berkat Allah senantiasa menjadi bagian solusi dan jemaat Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga Tuhan yang sudah Tuhan melayani Tuhan di hari ini Tuhan, Engkau senantiasa berkati. Allah sumber berkat, kembalikan berkat berlimpah bagi setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa syukur kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Besar anugerahnya, dan kita akan segera tutup ibadah dalam doa. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, supaya kami tidak lemah, apalagi putus asa. Segala bentuk orasi-orasi iblis yang coba mengganggu Tuhan pribadi, keluarga, yang coba Tuhan membuat suasana kami menjadi tidak enak. Kami tahu ada Tuhan yang membackup kami, ada Tuhan yang akan melindungi kami, pribadi kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan kami Tuhan. Olehnya roh, jiwa, tubuh kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di minggu berjalan ini doa kami, Immanuel adalah beserta dengan kami, memimpin, menuntun dan menyertai setiap langkah kami. Berkati juga keluarga Mandagi Saerang yang sudah membantu Tuhan menyiarkan Tuhan program ibadah Tuhan jemaat GPD Suan lewat Tuhan TV kabel yang ada di Maubi sekitarnya. Allah berkati pribadi mereka, Allah berkati keluarga rumah tangga mereka. Sekali lagi berkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Roh Tuhan tetap ada bersama kami. Bahkan ketika sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, seluruh pelayan-pelayan Tuhan akan kembali ke rumah. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah akan melaksanakan kegiatan di sepanjang hari. Doa kami adalah Tuhan bersama dengan kami, menuntun dan memimpin kami, dan bila sejahtera damai Tuhan
akan menjadi bagian kami di sepanjang hari minggu berjalan ini, seterusnya bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Olehnya umat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembali dan pulanglah dengan selamat. Maka terima dan bawalah serta olehmu segenap rahmat anugerah, sumber utama dan satu-satunya dari Allah Sang Bapa kita. Cinta kasih kekal dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mati bangkit naik ke sorga dan akan menjemput saleh-salehnya dalam kedatangan yang kedua kali. Dalam persekutuan bersama Roh Kudus, tinggal menolong, menyertai dan memberkati kita semua saat siang hari ini besok. Sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua, dan ibadah raya di tempat ini Tuhan kami akan tutup akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja, Kau Rajaku yang berkata, Yesus Tuhan yang selamanya Kau tetap Allah. Puji Tuhan, haleluya. Kau Raja yang diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya, glory Jesus, amin. Puji Tuhan. Dan untuk jemaat GPD Suan, kegiatan kita Selasa, Jumat ada doa. Dan untuk kegiatan Minggu akan disampaikan lewat WA jemaat yang ada untuk ibadah. Ya. Untuk keputusan dalam mau dilaksanakan ibadah di gereja, itu kita tinggal akan tunggu surat keputusan dari pemerintah yang ada, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara, yang tentunya akan terus sampai kepada Kecamatan Kelawat dan akan diinstruksikan bagi setiap majelis-majelis daerah atau sinode untuk supaya ibadah di sini, di setiap gereja sudah bisa diadakan, bukan cuma di gereja, bahkan di setiap tempat ibadah, dan tentu itu akan disampaikan kepada jemaat bahkan masyarakat yang ada. Hanya ini sekedar pemberitahuan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.